Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Semoga kita semua tetap sehat, penuh sukacita dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah penyertaan dan pimpinanmu. Dan saat ini dalam kehidupan kami senantiasa rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Namun kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang lemah penuh dengan keterbatasan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami baca, kami renungkan saat ini boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, layakkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 firman Tuhan berbunyi demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan firman Tuhan saat ini, hidup berkemenangan dalam Tuhan. Hidup berkemenangan dalam Tuhan. Firman ini berbicara tentang sebuah fakta. Seorang lumpuh yang mengalami mujizat kesembuhan setelah bertemu dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita tadi ayat 4 sudah digambarkan untuk bertemu dengan Yesus saat itu bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi dalam kondisi tubuhnya yang tidak berdaya karena lumpuh. Namun ada upaya yang mereka lakukan. Mereka membuka atap rumah, lalu menurunkan orang lumpuh itu. Mereka yakin dan memiliki pandangan yang benar
bahwa Allah pasti sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupnya, walaupun secara manusiawi hal itu sangat mustahil. Mereka memiliki hati yang benar, mereka memiliki hikmat dan keberanian untuk muncul dalam suatu kreativitas mereka untuk menembus bagaimana cara dapat berjumpa dengan Yesus. Hambatan yang ada di hadapan mereka bukanlah suatu penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kisah ini mau mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa untuk datang di hadapan Tuhan, mari kita tetap semangat dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Untuk lebih dekat dengan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, sekalipun hal yang tidak mudah karena tantangan ada banyak, tetapi bukan itu merupakan penghalang untuk senantiasa datang dan dekat dengan Tuhan. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh aspek kehidupan kita saat ini, kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Semua bangsa mengalami dan kita semua mengalami dampak. Saudara-saudara dan kita semua mengalami ruang gerak yang terbatas. Lalu apa hal ini akan mengurangi semangat kita untuk berjumpa dengan Tuhan? Tentunya tidak demikian. Justru dalam situasi dan kondisi seperti ini yang kita alami akan lebih membuat kita untuk berupaya dengan penuh semangat tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap saat melalui ibadah kita secara pribadi di rumah, melalui renungan harian. Setiap saat hamba-hamba Tuhan mengirimkan firman Tuhan melalui media sosial, Embun Pagi, refresh seperti yang kita alami saat ini, suara Injil, dan bahkan perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan melalui doa-doa kita masing-masing. Kemudian hal yang kedua yang mau disampaikan lewat firman ini adalah bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, yang diperhadapkan kepada kita, tentunya kita membutuhkan topangan atau dukungan orang lain. Kisah orang lumpuh dalam pembacaan kita tadi yang tidak berdaya, tetapi oleh pertolongan 4 orang yang menggotongnya sehingga dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ulasan seorang pakar di media sosial, yaitu Profesor Dr. Hafidz Abbas. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Indonesia sekarang ini berada pada urutan keempat terpuruk dalam hal kesenjangan sosial. Sangat nampak dan sudah mulai nampak dalam kehidupan di sekitar kita saat ini. Diilustrasikan ada 2 orang bersaudara kembar dan berfoto bersama. Yang satu tersenyum ceria, sedangkan yang satunya lagi murung. Ada apa sehingga hal ini bisa terjadi? Kemudian hal yang ketiga yang mau disampaikan lewat firman ini adalah bahwa untuk berkemenangan di dalam Tuhan, untuk memperoleh kasih karunia dari Tuhan, terlebih dahulu kita harus lebih memohon pengampunan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Memohon pengampunan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan wajib
hukumnya dalam memperoleh kasih karunia Allah. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan yang diberkati, Tuhan mengetahui hati dan pikiran kita. Marilah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan rendah hati kita memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk memperoleh kasih karunia Allah. Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk menjalani hidup ini bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan, firman-Mu datang menyapa kami, bahwa dalam pergumulan apapun yang kami alami, bukanlah merupakan suatu penghalang untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Dalam kehidupan kami membutuhkan topangan dari orang-orang di sekitar kami, sehingga hidup ini akan berarti jika kami ditopang oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan untuk memperoleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami dituntut untuk selalu datang dan mau dengan rendah hati memohon pengampunan daripada Tuhan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa untuk tugas dan pekerjaan jemaat Tuhan. Apapun profesi yang kami tekuni, baik itu sebagai pegawai negeri, wira swastawan, petani, peternak, bahkan tugas-tugas lain sebagai pelayan-pelayan-Mu, Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengangkat tugas tanggung jawab ini dengan penuh sukacita. Berkat-Mu akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu di gereja, para pendeta, majelis, bahkan pekerja gereja lainnya, para tim live streaming. Tuhan berkati, mampukan kami semua Tuhan, untuk senantiasa dengan penuh kesetiaan mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di dalamnya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang sudah lanjut usia. Berikan sukacita bagi mereka Tuhan, untuk menjalani hidup masa tua mereka dengan penuh sukacita. Yang sakit Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan kami mohon Engkau pulihkan mereka. Yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai dan mencintai mereka, hiburkan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap bersuka cita menjalani hidup ini bersama dengan kami di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang mencari pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang tepat ya Tuhan. Yang berjuang di bangku pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi, Tuhan berkati. Beri hikmat-Mu kepada anak-anak kami, walaupun dalam situasi pandemi saat ini mereka harus belajar dari rumah, tetapi kami percaya semangat untuk senantiasa setia menuntut ilmu Tuhan karuniakan. Kami berdoa dan bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun atas ketambahan usia mereka, maupun yang berulang tahun pernikahan. Berkati dan sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kondisi yang kami alami sampai saat ini, kami tidak tahu sampai kapan berakhirnya, tapi kami tetap percaya kami semua ada dalam rangkulan tangan kasih sayang Tuhan. Pandemi COVID yang melanda bangsa dan negara kami, yang ada di sekitar kami tetap percaya malaikat pelindung akan senantiasa melindungi dalam setiap keluar masuknya kami. Jauhkanlah kami Tuhan, dan pulihkan bangsa kami
dari pandemi ini. Seluruh keberadaan hidup kami Bapa, kami serahkan ke dalam kuasa kasih sayang Tuhan. Ini doa ucapan syukur, permohonan kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.